Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 22073021. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menerapkan perawatan poros propeller. Pengertian poros propeller. Pengertian poros propeller shaft atau poros propeller pada kendaraan FR dan kendaraan 4WD adalah untuk memindahkan atau meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial. Transmisi umumnya terpasang pada chassis frame, sedangkan diferensial dan sumbu belakang atau rear axle disangga oleh suspensi sejajar dengan roda belakang. Fungsi poros propeller yaitu untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial. Konstruksi poros propeller dibuat sedemikian rupa agar saat memindahkan tenaga putar dari transmisi ke diferensial dapat dilakukan dengan lembut, tanpa dipengaruhi dari kondisi permukaan jalan dan banyaknya beban. Lebih jelasnya, fungsi dari poros propeller antara lain: yang pertama, untuk memindahkan putaran dengan lembut dari transmisi ke poros sambungan roda belakang. Yang kedua, untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga pada roda belakang saat bergerak naik dan turun. Yang ketiga, untuk menyediakan penyesuaian pada gerakan melentur karena perubahan panjang poros penggerak. Jenis-jenis poros propeller. Yang pertama ada front engine rear drive FR. Kendaraan dengan mesin di depan dan menggerakkan roda belakang dinamakan tipe front engine rear drive FR. Komponen-komponen sistem pemindah tenaga meliputi kopling atau clutch, transmisi, transmission, drive shaft atau propeller shaft, diferensial, rear axle, dan roda atau wheel. Yang kedua ada front engine front drive FF. Kendaraan dengan mesin di depan dan menggerakkan roda depan dinamakan tipe front engine front drive FF. Komponen-komponen sistem pemindah tenaga meliputi kopling, transmisi, diferensial, dan roda. Yang ketiga ada rear engine rear drive. Kendaraan dengan mesin di belakang dan menggerakkan roda belakang dinamakan dengan tipe rear engine rear drive. Pemindahan tenaga kendaraan tipe ini sama dengan tipe front engine front drive. Komponen-komponen sistem pemindah tenaga meliputi kopling, transmisi, diferensial, dan roda. Yang keempat ada four wheel drive. Kendaraan dengan mesin menggerakkan roda depan dan roda belakang dinamakan tipe four wheel drive atau all wheel drive, FWD atau 4WD atau AWD. Komponen-komponen poros propeller. Yang pertama ada slip yoke. Slip yoke adalah komponen pada propeller yang berhubungan langsung dengan poros output pada transmisi. Komponen ini mampu bergeser maju dan mundur. Slip yoke berfungsi mengatasi perubahan jarak antara transmisi dengan diferensial atau gardan. Yang kedua ada front universal joint, berfungsi untuk mengatasi variasi sudut karena ketinggian gardan yang berubah-ubah saat roda belakang kendaraan mendapatkan jalan yang lebih dari roda depan kendaraan. Yang ketiga ada propeller shaft, di mana fungsinya untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari front universal joint ke rear universal joint, sambungan universal pada bagian belakang. Yang keempat ada rear universal joint, yang berfungsi untuk melenturkan sambungan yang menghubungkan antara poros penggerak drive shaft ke yoke. Yang kelima ada yoke, komponen pada
komponen pada poros propeller yang terletak di bagian belakang. Fungsi jok ini yaitu untuk mengaitkan poros propeller dengan komponen pada diferential. Tipe-tipe poros propeller. Yang pertama, tipe 2 universal join. Pada poros propeller tipe 2 universal join, poros propeller ini memiliki dua buah sambungan universal. Seperti gambar di sini. Yang kedua ada tipe 3 universal join. Pada poros propeller tipe 3 universal join, poros propeller ini memiliki tiga buah sambungan universal. Kalian bisa lihat seperti pada gambar di sini. Jenis-jenis universal join. Yang pertama ada hook join. Pada umumnya poros propeller menggunakan konstruksi tipe ini. Karena selain konstruksinya yang sederhana, tipe ini juga berfungsi secara akurat dan konstan. Pada universal join hook join terdapat dua macam, yaitu tipe solid bearing cup, sambungan universal yang dapat dibongkar, dan tipe shield bearing cup atau sambungan universal yang tidak dapat dibongkar. Jenis hook join dapat dilihat pada gambar ini. Jadi ini gambar hook join tipe solid bearing cup. Dan ini gambarnya selanjutnya. Dan yang kedua ada slip join. Bagian ujung propeller yang dihubungkan dengan poros output transmisi terdapat alur-alur untuk pemasangan slip join. Hal ini memungkinkan panjangnya propeller shaft sesuai dengan jarak output transmisi dengan diferential. Yang ketiga ada trunnion join. Adalah kombinasi antara hook join dengan slip join. Di dalam budi terdapat alur sebagai tempat masuknya propeller shaft dan ujung pin dipasangkan bal. Mode ini sekarang jarang digunakan karena dalam memindahkan daya atau tenaga masih kurang baik dibandingkan dengan mode slip join sendiri. Yang keempat ada flexible join, terdiri dari coupling, rubber coupling, dan sleeve yoke yang dihubungkan atau diikat oleh baut. Model ini mempunyai keuntungan tidak mudah rusak, tidak berisik, dan tidak memerlukan minyak atau grease. Tetapi apabila sudut drive shaft memiliki 7-10 derajat, maka akan timbul juga vibrasi. Untuk menghindari hal ini, maka dipasangkan canter ring bal pada ujungnya, seperti pada gambar di sini. Yang kelima, constant velocity join. Model ini dapat membuat kecepatan sudut yang lebih baik sehingga dapat mengurangi vibrasi dan suara bising. Akan tetapi harganya relatif lebih mahal. Tipe ini digunakan pada kendaraan yang menggunakan sistem pemindahan daya tipe from engine, front drive, FFI, misalnya pada Toyota Corolla FF dan Starlet, seperti pada gambar ini. Yang keenam ada center bearing, merupakan unit yang dipasang pada ujung propeller shaft depan atau intermediate shaft dan menempel pada bodi melalui bracket. Center bearing berfungsi sebagai tumpuan antara pada poros propeller yang panjang untuk mengurangi kemungkinan poros propeller melengkung atau bengkok untuk meredam bunyi dan getaran pada saat propeller shaft bekerja. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.